Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Fairy Channel kali ini akan menceritakan film yang berjudul Jungle. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dialami seorang backpacker dari Israel bernama Yossi Ginsberg pada tahun 1981. Dalam mengejar penemuan jati diri dan pengalaman hidup, Yossi melakukan perjalanan ke Bolivia dan berencana untuk melakukan perjalanan ke hutan Amazon. Di perjalanan itu, Yossi bertemu Markus Tam yang berlatar belakang seorang guru sekolah dari Swiss yang sedang cuti panjang. Kemudian Markus pun bertemu teman lamanya bernama Kevin Gale, seorang penjelajah dan fotografer Amerika. Kemudian Yossi pun berkenalan dengan Kevin. Kemudian mereka bersama-sama menginap di sebuah hotel di kota La Paz, Bolivia. Saat Yossi berjalan di suatu pasar, seorang laki-laki melihat Yossi lantas menghampiri dan menyapa Yossi. Laki-laki yang bernama Karl itu berlatar belakang ahli geologi dari Austria. Yossi terpesona dengan cerita Karl tentang suku-suku yang hilang, petualangan yang belum dipetakan, serta tentang tambang emas. Yossi sangat tertarik dengan ajakan Karl. Kevin dan Markus yang semula agak meragukan Karl, tapi dengan rayuan Yossi mereka pun akhirnya tertarik dengan ekspedisi menjelajah hutan Amazon itu. Bukan main girangnya Yossi saat teman-temannya mengiyakan ajakannya itu. Tanpa menunda lebih lama, mereka pun menuju hutan Amazon. Mereka pun mulai masuk menjelajahi hutan Amazon. Karl berpengalaman dalam menjelajahi hutan. Dengan perlengkapan seadanya, ia berani membawa orang memasuki hutan rimba. Untuk Kevin sendiri tentu sangat menyenangi perjalanan ini demi mencari hasil foto yang berbeda dan indah. Kalau Yossi memang memiliki rasa penasaran yang tinggi serta imajinasi yang luar biasa. Sedangkan Markus terlihat sebagai seorang yang manja dan sering mengeluh sepanjang perjalanan. Setelah beberapa hari mereka berjalan di hutan, sampailah mereka di pemukiman penduduk. Karl telah mengenal penduduk di sana. Mereka pun menginap semalam di pemukiman itu. Esok paginya mereka melanjutkan menjelajahi hutan. Saat itu Karl menembak seekor monyet, kemudian memasaknya. Yossi dan Kevin ikut menikmati daging monyet bakar itu. Hanya Markus yang tidak mau memakan daging itu. Esok paginya mereka melanjutkan perjalanan kembali. Tetapi Markus mengeluh karena kakinya sakit dan terluka. Karena tidak memungkinkan kondisi kaki Markus yang terluka, akhirnya Yossi dan Kevin memutuskan untuk tetap melanjutkan menjelajah hutan Amazon dengan menggunakan rakit yang mereka buat. Sedangkan Karl menemani Markus untuk kembali
ke pemukiman penduduk. Akhirnya mereka pun berpisah di sana. Dan dimulailah perjalanan Yossi dan Kevin untuk menaiki rakit mengarungi derasnya aliran sungai di hutan Amazon itu. Dan mereka pun sangat menyukai perjalanan itu. Tapi hal itu tidak lama, guys. Karena tak lama kemudian, tiba-tiba mereka harus melewati arus yang sangat deras. Kevin membangunkan Yossi, kemudian mereka bersama-sama mendayung rakit itu supaya dapat mereka lalui arus yang deras itu. Kemudian rakit mereka pun menabrak batu besar. Kevin berpikir keras bagaimana caranya agar mereka selamat. Satu-satunya cara, Kevin harus berenang ke pinggir sungai. Tentu saja hal itu membuat Yossi khawatir karena tidak akan berhasil mengingat derasnya air. Tetapi Kevin bertekad harus berenang ke pinggir dan berjanji tidak akan meninggalkan Yossi. Kevin pun berenang melewati arus deras untuk mencapai pinggir sungai. Dan untunglah Kevin dapat mencapai pinggir sungai itu. Tapi sayang, belum sempat Kevin menolong Yossi, air sangat deras itu menghanyutkan Yossi. Yossi pun terseret dan timbul tenggelam di sungai itu. Yossi terus terseret arus dan beberapa kali tubuhnya terbentur batu-batuan yang membuat tubuhnya terluka. Untunglah kemudian Yossi dapat menggapai sebuah batu, dan Yossi mencoba untuk berenang ke pinggir sungai. Yossi pun menaiki batuan terjal untuk naik ke atas hutan. Lalu Yossi pun mencoba memanggil Kevin, berharap Kevin dapat mendengar suaranya dan menemukannya. Hari ke-6 saat menjelajahi hutan itu, Yossi menemukan beberapa buah yang jatuh dari pohon besar. Lalu Yossi memanjat pohon itu untuk mengambil lebih banyak buah-buahan. Tetapi alangkah kagetnya Yossi, ternyata di pohon itu ada seekor ular. Yossi yang kaget pun terjatuh. Tetapi karena ia pemberani, Yossi memanjat pohon itu lagi, kemudian menarik ular itu dari sarangnya dan kemudian membunuhnya, supaya ia dapat leluasa mengambil buah dengan aman. Malam harinya saat tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggil Yossi. Yossi pun melihat sekitar, ternyata di hadapannya ada Markus. Tetapi setelah Yossi sorot dengan senter, ternyata sosok Markus itu hanyalah halusinasinya saja. Tak lama saat Yossi akan tidur lagi, tiba-tiba ada suara binatang di balik semak-semak. Yossi mencoba mengusirnya dengan korek api dan gas. Dengan adanya api besar itu,
Binatang itu pun lari ke tengah hutan. Untung saja binatang itu pergi ya guys. Pagi harinya saat bangun, Yoshi merasakan di dahinya ada benjolan. Benjolan itu terasa sakit dan seperti ada yang bergerak di dalamnya. Kemungkinan ada binatang yang menggigit dan bersarang di dahinya. Lalu Yoshi mengambil pinset penjepit kemudian mencungkil benjolan itu. Dan benar, ternyata ada binatang sejenis cacing hutan yang bersarang dalam benjolan itu. Dengan menahan sakit, Yoshi menarik binatang itu. Ngeri ya guys. Lalu demi bertahan hidup, Yoshi pun kadang terpaksa harus memakan telur burung dan menelan mentah-mentah bayi burung di dalam telur itu. Kemudian Yoshi melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari hutan itu. Yoshi pun sudah mulai merasa lelah dan ia kemudian menyadari bahwa kakinya pun sudah banyak luka. Saat meneruskan perjalanannya, Yoshi melihat ada jejak sepatu di tanah. Yoshi mengira kalau itu adalah jejak sepatu Kevin. Kemudian, Yoshi pun memanggil Kevin. Tetapi akhirnya Yoshi menyadari kalau tempat itu pernah ia lewati saat memakan telur burung. Dan jejak sepatu itu ternyata adalah jejak sepatunya sendiri. Saat itu sudah hari ke-14 Yoshi berada di hutan Amazon itu. Dan malam itu pun hujan deras. Yoshi dengan menggunakan jas hujan mencoba untuk tidur di bawah derasnya hujan. Pada suatu hari, ayah dan anak penduduk di sana yang sedang berada di hutan menemukan Kevin yang pingsan di pinggir sungai. Kemudian mereka menolong dan membawa Kevin ke pemukiman mereka. Kemudian si suster biarawati mengajak Kevin untuk menemui kepolisian setempat untuk mencari Yoshi. Keesokan harinya, saat Yoshi sedang minum dari air yang mengalir dari gunung, ia mendengar ada suara pesawat kecil yang melintas di atasnya. Kemudian, Yoshi mencoba memanggil-manggil dan memberikan tanda melambaikan kain merah. Ternyata di dalam pesawat itu adalah Kevin dan pilot polisi yang sedang mencari Yoshi. Tapi sayangnya mereka tidak bisa melihat keberadaan Yoshi guys. Lalu di kantor polisi, Kevin memohon polisi untuk mencari Yoshi kembali karena ia yakin Yoshi masih hidup. Polisi itu mengatakan kalau sudah berupaya tetapi Yoshi tidak ditemukan. Kemudian polisi memberitahukan ada seorang nelayan yang mungkin bisa membantunya. Awalnya nelayan itu mengatakan susah untuk menemukan orang tersesat di hutan karena kemungkinan sudah mati. Tetapi Kevin terus memohon pertolongan nelayan itu untuk membantunya mencari Yoshi. Malah Kevin mau membeli perahu nelayan itu. Akhirnya karena iba, nelayan itu pun mau membantu Kevin untuk mencari Yoshi. Yoshi yang kelelahan terus berjalan untuk mencoba keluar dari hutan itu. Dan tiba-tiba Yoshi tidak sengaja menginjak lumpur hisap. Wah, banyak banget ya kejadian yang harus
dialami Yoshi di dalam hutan ini. Belum lagi, ia harus berjuang untuk bertahan hidup di dalam hutan Amazon. Dengan perjuangannya, akhirnya Yoshi dapat menggapai ranting pohon. Dan kemudian perlahan-lahan Yoshi dapat keluar dari lumpur hisap itu. Untunglah Yoshi bisa selamat ya guys. Lalu Yoshi yang sudah lemas mencoba untuk terus kuat. Ia pun teringat untuk selalu berada di pinggir sungai supaya ia dapat selamat. Ia mencoba berjalan dengan sisa-sisa tenaganya untuk mencapai pinggir sungai. Malam harinya Yoshi melihat seekor kura-kura yang berjalan di dekatnya. Yoshi yang kelaparan awalnya akan membunuh kura-kura itu sebagai santapan makan malamnya. Tetapi melihat kura-kura itu menatapnya dengan memohon jangan membunuhnya, Yoshi pun yang tidak tega mengurungkan niatnya untuk membunuh kura-kura itu. Saat itu hari ke-19, sampailah Kevin dan nelayan itu di suatu pinggir sungai. Bapak nelayan itu mengatakan kalau mereka tidak mungkin meneruskan perjalanan karena arus sungai mulai deras, karena akan membahayakan mereka. Nelayan itu mengatakan kalau Kevin sudah berusaha semaksimal mungkin dan harus merelakan temannya. Kevin yang sedih tidak dapat menemukan Yoshi hanya bisa pasrah. Mereka pun berbalik arah untuk kembali ke pemukiman. Tapi saat itu Yoshi mendengar suara Kevin dan nelayan itu. Yoshi yang sudah lemah tidak dapat lagi berteriak memanggil mereka. Kemudian Yoshi terus merangkak dan kemudian mencoba berdiri. Dan tiba-tiba Kevin menoleh dan melihat Yoshi. Kevin pun segera menyuruh nelayan itu berbalik untuk menolong Yoshi. Suasana haru ketika Kevin dan Yoshi pun berpelukan dan menangis terharu. Yoshi berkali mengucapkan terima kasih karena Kevin telah menyelamatkan hidupnya. Kevin pun mengatakan kalau ia sudah berjanji tidak akan meninggalkan Yoshi. Mereka pun kembali ke pemukiman. Dan Yoshi pun bersyukur bahwa ia dapat selamat dari hutan Amazon itu. Dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian cerita film ini guys? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.